Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ulun akan membuat vlog perjalanan menuju makam Syekh Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari di Hidayat Tembilahan. Seperti yang bubuhan beratan lihat, sekarang ini sedang terjadi banjir tahunan yang sering terjadi di Tembilahan. Amun di Tembilahan ini sudah banjir kekanakannya K7 banget belum bana. Awas deng, kena di ukang pacak. Hai mati. Hai. Aduh, mati pulang Honda kami nih. Pada tahan di banyu. Nah, pacul pulang sono sandal. Karena helm yang kada dipakai abah, jadi helmnya merajuk, jadinya menggugurkan diri. Nah, paksai dulu bergamat betunjul Honda nih. Terlihat di sini sepanjang jalan banjir, kanan kiri banjir. Nah, kayak apa kok banjir ini nih? Bukan hanya kekanakan rupanya yang ketujuh main banyu. Rupanya bebinian yang sudah gadis nah ketujuh juga main banyu di belakang mulut tuh. Membawa motor terasa membawa speedboat. Dalamnya di sini pak, kawasan ini buat nggak bawa apa lah di sini. Di sini Abah mencoba mencari jalan yang ada tapi dalam banyunya, tapi salah jalan, malah tak ambil jalan yang banyak banyu tadi. Nah, ini adalah Masjid Al-Huda yang merupakan menjadi salah satu masjid kebanggaannya orang Tembilahan. Letaknya di Jalan Sudirman di pinggir Sungai Indragiri. Rupanya di sepanjang pasar Jalan Sudirman ini banjir karena letaknya berdekatan dengan Sungai Indragiri. Nah, ini ngarannya Plaza Tembilahan. Sekarang sudah menjadi terbengkalai. Dulu ini menjadi salah satu tempat perbelanjaannya orang Tembilahan. Amun di Tembilahan nih setiap tahunnya dasar sering terjadi banjir. Apalagi amun memasuki awal-awal tahun. Nah, tuh kuat tuh banjirnya. Jalan-jalan utama di kota Tembilahan nih habis bang tergenang air. Sampai-sampai beberapa pengendara motor terpaksa mendorong kendaraannya karena mogok akibat mesin kendaraan terkena banyu. Wah mati. Nah, anyar disambat sekali kena gelombang mobil, mati pulang motor kami. Nah, baik pulang ke kanak nih hendak menunjukkan motor kami nih. Berapa kali banjir mati tadi pak? Hah? 5 kali ya? Akhirnya kami pun sampai ke rombongan majelis yang akan menuju ke Sapat Hidayat. Bang, bantuannya? Hah? Bantuannya? Bantuan. Bantuan apa? Mengisi. Banjir. Jadi anak-anak dorong. Nih. Udah. Halo guys.
Nah, kami pun berjalan menuju pelabuhan untuk naik speedboat yang akan berangkat ke Sapat Hidayat Tembilahan. Yang di depan itu adalah guru kami yang akan memimpin perjalanan. Nah, kayaknya kawan di hadapan tuh hendak membuat story WhatsApp habis itu. Tunggu. Karena dermaganya terasa singgang sebelah, jadi kami pun disuruh untuk mengantri buat masuk ke dalam speedboatnya. Langsung masuk. Ayo. Satu. Akhirnya kami pun sampai ke Sapat Hidayat. Cerita tentang Sapat nih, pada tahun 1324 Hijriah, Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq berangkat ke Sapat, Kabupaten Indragiri Hilir. Pada saat itu, Sapat merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang luar, sehingga kapal-kapal besar silih berganti bongkar muat di pelabuhan Sapat. Selain itu juga, Sapat juga merupakan tempat orang keluar masuk dari luar daerah yang datang dari Singapura dan Malaysia. Nah, sangka kawan tuh aku hendak foto selfie, orang hendak video. Syekh Abdurrahman Siddiq atau yang lebih dikenal dengan nama Tuan Guru Sapat mencoba mengajarkan masyarakat agar memahami ajaran Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar itu juga beliau mengajak masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir, beliau tidak segan-segan masuk hutan sebagai upayanya mengajak masyarakat untuk bersama-sama ikut dengan beliau. Biasa di sini banyak tukang ojek, tapi karena musim banjir kayak gini, kadang tidak pulang kelihatan tukang ojeknya. Terus. Mana kita? Ojek. Nah, suai aja
ada ojek di pangkalan sana tadi. Rupanya ojeknya banyak yang macet. Nah, mogok motornya nunggu kan banyak. Tinggal jenteng. Nah, sambung pulang kisahnya. Kemudian beliau Syekh Abdurrahman Siddiq membuka hutan sekitar 3 km jauhnya dari Sapat untuk dijadikan areal perkebunan kelapa. Nah, usaha beliau itu ternyata bujur-bujur diikuti oleh masyarakat di daerah ini, yang sebelumnya banyak di antara mereka yang takut menaklukkan hutan lebat karena dianggap angker. Rasa berjalan di pegunungan yang ada air terjunnya, jalan jadi mantap kelihatannya pas banjir nih, tapi basah tuh bang. Nah, di sini kami disambut dengan baik oleh posko penyelenggara haul dan diberi makanan. Alhamdulillah, berkah selalu. Di posko satunya nih ulun dikasih lagi makanan. Nah, cuman kada ulun ambil karena sudah dapat pang tadi. Nah, makanan dulu dan senak. Lapar pulang paut. Nah, lapar berjalan. Makan. Nah, akhirnya ulun sampai di Pasar Hidayat. Di sini banyak orang baju jualan, mulai dari kopiah, parfum, baju, macam-macam pang yang dijualan di sini. Oh ya, dan sanak, ternyata Syekh Abdurrahman Siddiq lah yang mempelopori pembuatan parit induk bagi perkebunan kelapa di daerah Sapat. Sejak parit induk itu dibangun, perkebunan kelapa di daerah ini bertambah luas dan subur, dan penduduk pun semakin bertambah ramai berdatangan ke daerah ini. Karena ide pembuatan parit ini, maka daerah ini dinamakan Parit Hidayat, yang artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang daerah di sekitar parit ini dikenal dengan nama Parit Hidayat. Nah, ini adalah sumur buatan beliau, yang mana dulu sumur ini kecil, tapi sekarang sudah diperbesar.
Nah, sekarang ulun masuk ke dalam makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Ini adalah makam beliau. Syekh Abdurrahman Siddiq wafat di Sapat, Indragiri pada tahun 1939. Tidak sedikit orang Banjar yang berziarah ke makam beliau. Dan ini merupakan haul ke-86 beliau. Syekh Abdurrahman Siddiq juga dikenal sebagai salah satu pengajar di Masjidil Haram, Arab Saudi. Nama Siddiq beliau dapat dari seorang gurunya saat belajar di Mekah. Beliau merupakan cicit dari ulama ternama asal Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di Tanah Suci beliau banyak belajar dari para ulama ternama seperti Syekh Mufti Said Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Bahri Soto, dan Syekh M. Said Babasil. Nah, ini merupakan makam dari cucu beliau yang dikenal dengan Abah Idam atau Guru Idam. Malamnya nah.